Dan ini untuk negara. Ini apa sih sebenarnya kekurangannya sih menurut sampean? Kendalanya kan gini Pak, kita kan cuma punya ruangan penyimpanan saja. Karena memang di cold storage kan, memang di cold storage itu lebih rendah ya penyusutannya, 3-5% dalam waktu 3 bulan. Di sini kita rata-rata 7-8% per bulan. Karena memang kita nggak ada chiller blast, belum ada chiller blast sama anteroom. Jadi di kita kelemahannya kalau keluar buka pintu ruangan itu sebaiknya harus habis. Kalau tidak habis, karena memang di sini kan di luar ini kan suhu ruangan 20 derajat, di dalam itu kan 0-2 derajat. Otomatis kaget lah bahasa Jawanya, kaget ruangan, kaget suhu. Si komoditas yang ada di dalam itu akan jadi itu apa namanya kondensasi. Kondensasi itu yang menyebabkan kerusakan yang risiko kerusakan yang sangat tinggi. Resikonya apa Pak? Misalnya setelah keluar dari sini tidak melalui proses yang disebutkan oleh sampean itu. Nah, risikonya ya itu mungkin nggak sampai 7 hari kita masih aman. Lebih dari 7 hari agak kurang aman gitu Pak. Karena Apa maksudnya amannya gimana? Rusaknya gimana? Tumbuh apa busuk? Secara fisik, jadi karena ini bawang kan 3 bulan Pak. Fisiknya bawang asli kalau 3 bulan kan coklat kan. Nah, kalau dari awal kita tanpa chiller blast, tanpa anteroom itu tadi, itu dalam 7 hari bawang kembali ke aslinya, warna coklat itu. Bisa warnanya coklat yang tadinya di CAS atau storage kan bukan untuk memperbaiki, tapi untuk menjaga kualitas ya. Jadi bawang yang tadinya memang mau rusak setelah keluar lebih dari 7 hari, ya rusak gitu. Rusaknya maksudnya tumbuh apa gimana? Tumbuh sih enggak, belum ada tumbuh. Cuma Rusak ya? umbinya di bawahnya apa namanya pantatnya itu membesar Pak. Itu kayak mau tumbuh di situ. Kerusakannya di situ. Umbinya seperti mau ada tunas itu ya? Nah, umbinya seperti ada tunas. Tapi secara untuk konsumsi kan nggak ada masalah. Jadi intinya kalau keluar dari sini memang disarankan untuk langsung konsumsi ya? Nggak bisa bertahan lama ya? Sebaiknya 7 hari. Jadi dengan sistem cas yang ada sekarang lebih efektif atau lebih efektif mana Pak? Jadi gini, CAS ini itu sangat efektif. Memang bukan untuk bawang merah saja. Kalau di cold storage kan misal bawang putih, khusus bawang merah. Kalau ini kan bisa untuk apa namanya mangga, jengkol, terus pisang pun bisa, nangka. Kemarin kita sudah coba simpan nangka aman karena memang di CAS itu ada kontrol etilen itu kayak semacam karbit, zat karbit itu. Jadi tidak cepat matang, tidak cepat mematangkan di dalam. Satu ruangan maksimalnya 19 ton. Satu ruangan, tapi untuk amannya 17 ton. 17 ton. Totalnya berarti 1 Lagi kita cari tuh. Kepal tangan. Iya. Oke, tutup. 1, 2, lagi. Pertama, CAS ini adalah fasilitas atau SRG itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan atau seperti untuk memastikan segala manfaat yang ujungnya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya petani. Seperti tadi sudah disebut berkali-kali bahwa petani seringkali rugi, dia tidak menyimpan barangnya
tunggu saat yang tepat dijual, petani diuntungkan. Itu satu. Yang kedua, ini KPP sudah memberikan, Kemendak dalam hal ini memberikan kurang lebih seluruh Indonesia 123 ya, 123 SRG di seluruh Indonesia, dan ini jumlahnya akan terus meningkat ya, sesuai dengan kebutuhan, karena kita bicaranya nasional dan kita ingin memastikan 123 SRG ini berfungsi secara maksimal. Dari segi apa? Pengelolaannya, manajer gudangnya, pengelolaan gudangnya, pengelolaan di bawah pemerintah daerah, skema pembiayaannya, penjualan komoditasnya. Maka dari itu kami bekerja sama. Pertama tentu dengan pemerintah daerah, kedua dengan perbankan untuk biayanya, ketiga dengan pengelolanya. Karena pengelolanya ini biasa kita juga rekrut dari swasta ya, Malaysia. Dan ini terbuka untuk siapa saja. Dan ini dikelola secara profesional dan diharapkan bisa mandiri untuk menghasilkan manfaat dan benefit yang luas untuk masyarakat. Nah, dari sini kita juga membutuhkan kerjasama semua pihak dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat, kepada publik. Karena betul dari disampaikan oleh Bapak tadi, banyak petani mungkin belum tahu atau mungkin belum ngeh tentang manfaat SRG ini. Kan kasihan karena tertulak, ya ambil barangnya, ya dapat barang harganya dengan harga yang tidak menguntungkan. Itu kan harus dibantu. Nah, oleh karena itu kami hadir untuk memastikan praktek-praktek semacam itu bisa teratasi dengan adanya jas ini. Nah, tetapi yang paling penting adalah ini adalah bentuk keberpihakan, bentuk pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada para petani, supaya praktek-praktek yang selama ini mungkin kurang menguntungkan petani itu bisa diselesaikan dengan baik dengan adanya jas ini. Mengenai tadi tarif ya, mungkin Pak Alex bisa menambahkan. Terima kasih Bapak. Untuk tarifnya, kita satu ruangan kapasitas dari 15 sampai maksimal 19 ton itu 12 juta rupiah per bulan. Atau 6 juta per bulan. Kita bisa tarifnya per bulan. Tapi kalau selama 1 bulan barangkali disingkat 1 bulan nanti 2 hari itu 2 bulan akhir. Jadi kita hitungnya per 15 hari. Kan kenaikan harga bawah sudah terjadi karena produksi bahan satu minggu sudah naik untuk mahal. Untuk perhitungan secara ekonomi kita sudah menguntungkan di saat dalam waktu 3 bulan sudah lebih dari 10%, maksimal 10%. Bahkan kita sudah 4 kali simpan tidak pernah lebih dari 8% dalam waktu 3 bulan. Rata-rata 6 itu maksimal 8%. Memang ada yang lebih rendah lagi, memang di tempat kami baru 8%. Sisanya 6%.
maka persediaan atau barang yang ada di gudang SRG ini dapat kemudian dipakai pasar. Nah, jadi dengan demikian diharapkan dengan adanya gudang SRG, pasokan sepanjang tahun dari bulan ke bulan itu dapat menjadi lebih stabil. Dengan adanya pasokan yang lebih stabil, maka harga juga dapat menjadi stabil. Nah, untuk itu tentunya gudang-gudang SRG itu harus jumlahnya banyak. Kalau misalnya saat ini bawang merah kita hanya punya satu, tentunya akan sulit gitu ya, dapat menstabilkan harga dari bawang merah. Nah, jadi untuk itu maka memang perlu dikembangkan gudang-gudang SRG yang baru. Bukan hanya untuk komoditi bawang merah, tetapi juga untuk kebutuhan pokok lainnya. Ya, untuk informasi bapak-bapak sekalian, jadi sekarang selain bawang merah, gabah dan beras itu juga bisa melalui gudang. Demikian pula juga dengan ayam kakak, bapak sekalian, ayam ini kan juga cukup fluktuatif ya, terutama untuk peternak ayam. Nah, ini juga di Indonesia itu sudah ada dua gudang ayam kakak, di mana itu para peternak ayam itu dapat kemudian menjual atau menyimpan ayamnya ini di gudang yang ada ayam kakak ini, kemudian itu juga dapat menstabilkan harga ayam. Nah, jadi di sini dari Kementerian Perdagangan itu kami akan terus mengembangkan gudang-gudang SRG, terutama untuk yang bahan pokok seperti beras, ayam kakak, bawang merah. Ini juga ada komoditi baru yang akan masuk dalam SRG, yaitu kedelai dan juga gula. Jadi mudah-mudahan ke depan tentunya tidak bisa mencapai dalam jangka pendek dengan terus gudang-gudang baru ini itu dapat berperan serta dalam menstabilkan harga dari sebuah kondisi di mana penjual dan juga pembeli mendapatkan sebuah titik equilibrium yang baik, yang pas, khususnya bagi para petani. Nah, karena kita juga harus memastikan petani ini jangan sampai mereka dirugikan. Nah, kalau nggak ada cas, nggak ada storage, nggak ada tempat penyimpanan, dia di gudang, bagaimana mereka bisa mewujudkan komoditasnya di saat harga barang misalnya. Harga anjlok, dia mau jual dengan harga yang murah, kasihan petani kita. Tetapi dengan adanya ini solusi, itu kan secara sistem itu akan mempengaruhi harga yang menurut kami itu hemat kami bisa membuat harga lebih stabil dan stok lebih stabil. Karena kita juga harus memastikan jangan hanya kita lihat harganya, tapi kita lihat availability-nya, stoknya, ketersediaannya. Dan sebetulnya cas ini memastikan dari segi ketersediaan, memastikan dan juga membuat stabil harga, dan yang paling penting adalah memberikan keuntungan kepada masyarakat khususnya para petani kita. Mungkin Pak mau menambahkan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan para produksi gudang untuk menstabilkan harga gudang pokok. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa dengan situasi gudang, maka si petani ini dapat menyimpan komoditinya di gudang pada saat harganya rendah, pada saat terjadi kelebihan pasokan. Pertama yang soal 20 bulan tadi yang sudah disebutkan, ya. Nanti mungkin kalau tidak akan menambahkan, mereka sudah ada ya, ya. Dan memang itu mungkin kita akan mengadakan kerjasama dengan storage yang mereka sudah ada dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tentu pertama, dan juga bagaimana juga memastikan barang-barang atau komoditas yang mungkin tidak semua daerah, tidak semua kota atau kabupaten itu ada storage-nya. Nah, alangkah baiknya dengan peluang ada, kita bisa menskemakan kerjasama tersebut, dan itu tentunya nanti Pak Bekti di bawah Kolom Data yang akan memastikan bahwa skema kerjasama dengan Bulog pemanfaatan gudang-gudang itu bisa digunakan juga untuk komoditas kita. Lalu yang kedua tadi soal fluktuasi, memang selama ini kita lihat harga cukup fluktuatif, ya, apalagi mungkin menyambut hari raya besar keagamaan. Dan tadi disampaikan cas ini solusi, betul solusi. Mengapa solusi? Karena dengan adanya cas, komoditas seperti bawang merah, cabai dan lain-lain itu kan bisa disimpan. Ya, petani yang menyimpan bawang merah di tempat gudang ini nanti oleh Dirut PT Pilar ini akan
Mungkin tadi pertanyaannya banyak petani besar yang enggan minta di sini karena risiko penyebaran misalnya terlalu berisiko tinggi. Jadi yang saya tahu petani-petani besar itu penyimpatannya terbiasa penyimpanan historik, bukan CRS kita, mesin kita yang kurang bagus. Tapi kalau memang kalau dibutuhkan di sana, mereka ada yang tadi Bapak sebutkan jelas itu sebelum masuk ke ruangan diturunkan dulu sebelumnya bawang merahnya sampai 0 sampai 2 derajat baru masuk ke ruangan. Dan pada saat bawang merah keluar, mereka sudah keluar bertahap. Kalau bawang kalau di tempat kita kan harus kalau bisa langsung harus habis dari keluar dari ruangan saat dan ruangan. Tapi kalau di yang biasa mereka simpan itu bisa keluar bertahap. Mungkin mereka cuma 100 ton bisa keluar 10 ton itu atau 20 ton itu selanjutnya kebutuhannya mereka ada di lapangan. Karena memang ada ruangan yang tidak langsung bertemu dengan ruangan secara bebas Pak yang sebelumnya 20 derajat ruangan. Nah, jadi pada saat keluar dari ruangan itu ruangan penyimpanan itu sebenarnya masih terjaga 0 sampai 2 derajat, tidak langsung ketemu 20 derajat. Bukan mesin kita yang kurang bagus, cuma memang kita belum punya gelas dan anten. Jadi mohon izin Bapak, kalau bisa kita ditambah untuk daya saing dan untuk menarik minat petani-petani besar, saya diharapkan kita dibangunkan lagi tool storage untuk pembanding antara kita yang sendiri peruang kita petani kan sudah nggak sama peruangan kalau kita kan sudah sama 100 ton itu bisa lebih ringan lagi biayanya, operasionalnya juga lebih ringan dan ditambahkan silon beras sama anggaran. Jadi produk yang terjual produk yang ada di dalam ruangan, ada di dalam ruang penyimpanan itu bukan kita keluarkan secara bertahap, tidak harus dilakukan. Dan insya Allah ukurnya momennya dari kita bisa sampai seminggu sampai 1 bulan ke depan setelah keluar dari ruangan depan. Karena sebelumnya sebelum masuk sudah diturunkan dulu, diturunkan paksa. Jadi kerja mesin itu sudah lebih ringan. Terima kasih. Indonesia ya, dari Kudus ya, dari PT Pura ya. Jadi itu kita sendiri dan itu salah satu membuktikan bahwa dengan teknologi ini itu bisa menyimpan paling tidak 3 bulan. Jadi itu yang mungkin kita akan sampaikan dan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wamen, kami akan terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dari teknologi ini kepada para petani dan juga memastikan bahwa mesin ini dapat dipastikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang di ketentuan yang berlaku sehingga dapat menyimpan bawang merah dalam waktu cepat. Dan sesuai dengan karakteristik dari bawang merah tersebut. Dengan demikian, operator dari saat ini memang harus benar-benar mahir melakukan sistem ini. Dan untuk itu kami yang memang tekankan kepada pengelola gudang bahwa mereka harus benar-benar memahami bagaimana mengoperasikan gudang saat ini. Untuk Bapak komoditasnya. Misalnya kalau ini lagi simpan bawang merah, berarti spesifikasi teknisnya itu yang disesuaikan untuk bawang merah. Demikian juga nanti kalau lagi simpan komoditas yang lain. Nah ini untuk memastikan mengatasi yang tadi Bapak bilang, jangan sampai setelah itu misalnya bawang merah disimpan, begitu dan mau diambil harus cepat-cepat dijual. Tapi ada butuh kurun waktu atau waktu yang pas atau mungkin lebih lama untuk bisa menjual. Sehingga sebetulnya sudah menjadi solusi dengan adanya gas ini. Cuma memang kita harus memastikan masyarakat berinformasi ya, tersampaikan informasi seperti ini. Karena memang tidak semua atau mungkin belum banyak yang mengetahui keunggulan gas ini dibandingkan dengan konsumen yang lain. Nah, inilah kita pastikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman media untuk bisa memberikan informasi kepada publik bahwa dengan gas ini adalah solusi yang tepat membuat komoditas yang bisa lebih tahan lama
bisa berlaku untuk banyak komoditas, tidak hanya bawang merah, seperti cabai, beras, gas, dan seterusnya yang mungkin memang membutuhkan kondisi-kondisi yang spesifik dan khusus. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Prof mau menambahkan. Terima kasih. Ya. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada para petani kita, untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat bahwa fasilitas SRDM gas untuk atmosfer sistem ini bisa memberikan fasilitas yang baik dan kondusif untuk barang-barang komoditas. Komoditas apa saja? Hampir semua komoditas, Bapak. Nah, itu keunggulannya gas. Beda dengan storage, beda dengan gudang-gudang kecil lainnya. Karena di gas ini dia bisa mengatur dari segi bawah. Nanti mungkin Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Dr. Jerry Sambuaga. Kami tutup acara pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk pelaksanaan press conference, kami persilakan kepada rekan-rekan. Iya, Pak. Orangnya kecil, Pak, makanya banyak, Pak. Wes, mantap. Mantap. Khusus ini Pak, Balek ini. langsung bungkus. Ya, lihat kamera. Sini dulu sini Pak Balek ya. Oke. Monggo sini. Tahan. Iya. Baik, terima Yo, lihat kamera. Lihat sini dulu, lihat sini. 1, 2. Oke. Tumpeng yang pertama sudah diserahkan, selanjutnya pemotongan tumpeng yang kedua diserahkan kepada. Udah tak lapar nih. Cuapin. Dan banyak-banyak lah diet, Pak. Para wakil Menteri Perdagangan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai ditandakannya peresmian gudang SRG bawang merah di Kabupaten Brebes, kita hitung sama-sama dimulai dari 3, 2, 1. Dengan demikian, dengan ditandai penanganan tombol silinder, peresmian gudang SRG bawang merah di Kabupaten Brebes telah disebutkan. Dan selanjutnya
bagaimana bisa memberdayakan produk-produk ini untuk bisa go ekspor. Apalagi kita punya slogan bangga buatan Indonesia. Nah, ini bagian dari realisasi kita mewujudkan itu, Bupati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya. Terakhir, terima kasih sekali lagi Bupati, senang bisa bertemu dengan Ibu. Ketiga kalinya kita ke sini. Sebelumnya di sini juga Bu, sebelumnya lagi di tempat alas sepatu Jogja sana, di daerah sini juga dekat sini. Ini ketiga kalinya, mudah-mudahan keempat, lima, enam kali datang lagi kita ke Brebes, dan mungkin bisa dapat waktu yang lebih lama untuk bisa melakukan kunjungan. Saya sekedar lapor Bupati, sebelum sini tadi kita dari Kendal Bu, sebelum dari Kendal kita dari Semarang. Kita dengan Pak Gubernur, Pak Ganjar, dan 12 Bupati juga sama, memastikan SRG itu terrealisasi. Mereka itu SRG sudah ada. Nah, itu nanti akan kita follow up ke depannya, hambatannya dan seterusnya. Karena Brebes persiapan hari ini tadi mungkin tidak sempat ikut ke sana, tetapi ini juga menjadi momen yang baik buat kita bisa meresmikan SRG ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bupati atas segala dukungan, atensinya, seluruh pemangku kepentingan dari perbankan. Pak Fajar, terima kasih sudah datang. Ini support juga luar biasa kepada kita. Ada apa-apa, Pak Fajar, seluruhnya, Bupati, jangan segan-segan kontak kami Pak, Bu, di Kemendak. Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu selama itu memungkinkan. Kurang lebih itu, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, memberkati Brebes, memberkati Jawa Tengah, dan memberkati bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan. Yang bisa kami sampaikan, pembiayaan, pengelolaan, support, dan tentunya terakhir bagaimana ini setelah disimpan bisa dijual dan bisa dibeli oleh retail. Makanya di sini ada Ketua Aprindo, Pak Roy. Saya udah jauh-jauh hari bilang Pak Roy konkret Pak Roy. Harus dibantu, beli barang-barang, taruh di retail. Betul ya Pak Roy ya? Dan kami KPT sudah MOU juga Pak Prof dengan Pak Roy, dengan Aprindo, Asosiasi Retail seluruh Indonesia, untuk memastikan hasil-hasil komunitas itu bisa diperdagangkan di toko-toko retail. Pak Roy punya akses di situ, dan mudah-mudahan ini semua berlaku nasional Pak Roy. Jadi tidak hanya di Brebes, tapi juga di tempat-tempat lain, khususnya tempat-tempat yang ada SRG-nya. Jadi semua ini adalah sebuah sistem, skema support, skema atau boleh saya sebut mekanisme untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk publik melalui pembiayaan, pengelolaan, penjualan, dan distribusi, sehingga hal ini bisa ujung-ujungnya memberikan manfaat untuk masyarakat. Terakhir saya ingin sampaikan Bupati, tadi Bupati sampaikan bahwa bawang merah ini terbesar ya dari Brebes ya Ibu ya, dan potensi ekspornya juga luar biasa. Kami bangga ketika ada produk-produk dari bangsa kita ya, yang bisa diekspor ke luar negeri, yang bisa di trading di luar negeri, apalagi ketika produk-produk itu adalah produk-produk dari daerah. Indonesia ini besar, tidak hanya di 1-2 kota saja, tetapi di seluruh daerah. Sabang Merauke, Nias Rote itu pasti punya potensi produk. Jadi tidak hanya cukup dengan bank daerah, tapi dengan himbara dari BUMN pusat kita juga kerjakan untuk memastikan manfaat itu maksimal. Sehingga barang-barang yang sensitif, yang susah, yang cepat basi dan sebagainya itu bisa disimpan secara baik, sehingga pada waktu nantinya harga sudah bagus, berarti bisa jual dengan harga yang pas dan proporsional, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan untuk para petani. Itu saja intinya, esensi dari bagaimana SRG ini bisa memberikan bantuan dan juga keberpihakan kepada masyarakat. Ini spesial karena just control atmosphere system ini bisa menyesuaikan untuk komunitas-komunitas dan Bupati. Makanya kami terima kasih Bu Bupati beserta seluruh jajaran yang telah membantu dan mensupport bagaimana SRG ini bisa digunakan. Sebagaimana tadi Pak Prof, Pak Kepala, dan pada saat ini saya bangga dan saya senang. Kenapa? Begitu saya masuk tadi, aroma bawang merahnya itu
Komisaris PT Mitra Pilar Pak Alex, dan tentunya Ketua Umum Aprindo Pak Roy, Bapak Ibu hadirin, para peserta yang berbahagia, seluruh jajaran yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Perjalanan Indonesia Bapak ini sebagai kepala sekolah dan kembali ke kata kita. Untuk tetap di tempat Bapak. Oke. Mulai. Kita sebagai pengelola modal servis dan Asosiasi Pedagang Retail Indonesia yang tahu Aprindo tentang optimalisasi pembelian produk bawang merah di gudang SLC Brebes yang kita langsung Bapak Roy Nadif, Bapak Aprindo dan Bapak Alexander dari di satu saya Wakil Menteri Perdagangan Indonesia dan Wakil Gubernur. Ya, angkat dulu nanti. Kepala Bapepti, Bapak Menteri secara sama diserahkan kepada Bapak Alexander. Ada kamera, Pak. Bapak. Pak, ulang. Ada kamera, Pak. Dilanjutkan sesi foto bersama. Harapannya bisa berjalan dengan baik. Ya, mohon pencerahannya dari Pak Wamen Perdagangan untuk kami semuanya biar kami bisa melaksanakan gudang SAS ini dan juga para petani-petani bawang merah dan yang lainnya dalam mereka melakukan usaha untuk ekonomi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan kepada Bupati Brebes untuk tetap di depan. Meningkatkan ekonominya selain artinya mereka tanam dan juga nanti bahan baku itu bisa diolah menjadi bahan jadi sehingga akan jadi nilai tambah dan tingkat kesejahteraannya akan lebih baik. Kepada Bapak Ibu hari ini akan diresmikan gudang SRB oleh Pak Wamen Perdagangan Republik Indonesia. Kami harap kepada Bapak Ibu semuanya tentunya harapannya biar Brebes dalam bisa. Kami sangat berharap ada pengolahan mesin pengolahan untuk membuat cabai ini dibikin pasta. Ya, kami sampaikan kepada Pak Wamen Perdagangan karena harapan kami pemerintah ini usulan dari masyarakat petani bawang merah yang sangat berharap bisa membuat pasta dari cabai itu yang nantinya harapannya bisa diekspor. Karena apa? Bawang merah kita yang sudah jadi pasta, alhamdulillah sudah bisa ekspor ke Timur Tengah. Yang kemarin mencapai 92 ton. Nah, ini harapan kita. Termasuk juga cabai rawit hijau, juga ini panennya juga bagus. Karena memang potensi wilayah Brebes pertanian dan petani-petaninya adalah petani-petani ulung yang tak akan pernah menyerah walaupun panasnya kemarin panjang, tapi alhamdulillah panen bawang merah, panen yang lainnya juga tidak mengalami kendala. Ini yang bisa kami laporkan. Mohon dukungan dari Pak Wamen Perdagangan untuk bisa komoditas yang ada di Kabupaten Brebes ini mendapatkan dukungan sakra untuk bisa menyimpan dan mengolah. Cabai merah. Ini cabai merah juga dalam 1 tahun juga mampu contoh Januari 2021 ini bisa menghasilkan 235 ton. Artinya kebutuhan cabai merah untuk jangka panjang oleh Brebes di bulan Februari di 2021 ini bisa nanti diprediksi 557 ton. Bulan Maretnya 2021 sampai 1.838 ton. Nah, bulan April besok ini 2021 menjelang lebaran. Dirutnya adalah Pak Alex
ini sudah mulai melakukan sebuah aktivitas operasional pemasaran bawang merah saat ini yang harapannya ini akan nanti memberikan daya guna. Artinya pada saat bawang merah panen raya bisa tersimpan di sini dan juga tadi harga juga bisa dikendalikan bahwa kegunaan dan manfaat bidang mesin cas bawang merah ini sangat luar biasa dan ini sangat diharapkan oleh para petani-petani kita yang memang bahwa dalam 1 tahun jumlah komoditas bawang merah mencapai 350 ton. Ini kan sangat luar biasa. Namun demikian, walaupun pemasarannya sudah sampai di Jakarta dan juga ada kerjasama yang lain, namun memang penyimpanan mesin cas untuk bawang merah ini perlu penambahan. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Nanti kalau cuma penambahan, mohon maaf, barangkali karena memang di tempat yang lain di Kabupaten Brebes ini selain yang ini ada 4 mesin cas untuk bawang merah, ada lagi 20 mesin cas yang ada di Kabupaten Brebes ini yang dikelola oleh Bulog. Nah kalau ini kami oleh pemerintah daerah kerjasama. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam kegiatan peresmian gudang SRG Kabupaten Brebes yang alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Brebes mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Dewi Samyoga di Kabupaten Brebes ini bersama rombongan. Ini sebuah kehormatan buat kami karena beliau dengan kesibukannya alhamdulillah hari ini akan meresmikan gudang SRG Kabupaten Brebes ini yang harapannya sekali lagi tadi sudah dipaparkan secara jelas juga Kepala Perekonomian, Kepala MHPS, Kepala BPKB, juga dan lain-lainnya. Kabupaten Brebes, pada yang paling hormati Ibu Haja Isa Triyanti, Sarjana Ekonomi Hukum, dipersilakan. Pertama, Dirjen Kemendak Bapak Bibit Nur Dia Atmoko, Ketum Aprindo Bapak Roy Nanti, Tes Dirjen PDN Bapak Ai Gusti Ketum Astawa, Tes Bapeti Ibu Saika, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Ibu Idea Putri. Untuk menjaga kestabilan pasokan bawang merah serta harga bawang merah dari waktu ke waktu, tentunya berbagai investasi ini layak untuk dilaksanakan, Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Wakil Menteri Perdagangan yang berkenan hadir pada hari ini untuk meresmikan gudang SRG cas bawang merah di Kabupaten Brebes, kepada Ibu Bupati Brebes beserta seluruh jajarannya yang telah berperan aktif mengupayakan operasionalisasi SRG di gudang cas yang telah dibangun. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT Mitra Pilar, BPD Jateng, PT KBI, Aprindo, tentu saja juga masukan-masukan dari Bapak Irjen dan juga Bapak Staf Ahli terhadap pengembangan gudang SRG di Brebes, serta kepada seluruh pihak yang terus membantu mewujudkan pelaksanaan SRG di Indonesia. Demikian laporan kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya yakin memang dibandingkan dengan komoditi lainnya, gudang SRG ini ada keunikannya, yaitu harus ada mesin pendingin, ya, control atmosphere system storage, dan ini kita lihat di samping Bapak Ibu sekalian, ini memang merupakan syarat dari bawang merah karena bawang merah tidak dapat tahan lama, sehingga memang rencana ini dapat dilaksanakan, yaitu Aprindo, anggota dari Aprindo dapat kemudian membeli
komoditi bawang merah yang berasal dari gudang Brebes. Dan seharusnya ini juga secara komersial menarik karena memang akan memutus mata rantai perdagangan. Bapak Wakil Menteri Perdagangan dan hadirin yang saya hormati, ke depan yang kami harapkan di sini adalah bahwa kemudian 2 bulan kemudian, sebenarnya kurang dari 2 bulan, semua persyaratan yang diperlukan untuk gudang SRG bawang merah di Brebes telah dipenuhi. Ya, jadi sudah ada atau sudah tersedia lembaga penguji mutu bawang merah, kemudian juga lembaga pembiayaan dari BPD Jawa Tengah. Demikian juga off-taker juga sudah siap dan juga semakin bertambah, ya, bertambah dengan adanya kerjasama antara Bapepti dengan Aprindo, ya, Asosiasi Perepal Indonesia, yang ditandatangani pada akhir bulan Februari tahun ini. Ya, dalam perjanjian tersebut itu disepakati bahwa Aprindo akan menjalankan fungsi sebagai off-taker dari berbagai gudang SRG di Indonesia. Untuk perdagangan, kami dari Bapepti terus melakukan koordinasi dengan Pemda dari Brebes, demikian juga dengan calon pengelola gudang SRG pada saat itu untuk memastikan strategis karena memang pasokan bawang merah sebagian besar berasal dari Brebes. Tentunya kami harapkan ke depan bahwa peresmian gudang SRG yang pertama kali ini di Indonesia, ya, untuk bawang merah dapat dikembangkan ke depan terus sehingga akan banyak gudang-gudang SRG bawang merah yang lain. Bapak Wakil Menteri Perdagangan dan hadirin yang saya hormati, pada awal Januari tahun ini, Bapak Menteri Perdagangan mengarahkan agar gudang SRG di Brebes untuk bawang merah agar segera dapat diaktifkan, Bapak Ibu sekalian. Gudang ini memang sudah dibangun satu kebutuhan pokok yang selalu menjadi perhatian pemerintah, karena memang konsumsi bawang merah nasional sangat tinggi. Sebagaimana data yang kami peroleh dari Biro Pusat Statistik, pada tahun 2019, total produksi nasional bawang merah mencapai 1,5 juta ton. Dari para pedagang retail dapat membeli tidak saja bawang merah dengan harga yang kompetitif, tetapi juga dengan kualitas yang baik. Karena sistem resi gudang itu memastikan bahwa barang-barang yang diterima dari sistem ini harus memenuhi standar mutu tertentu. Dengan demikian, bagi pembeli ada jaminan terhadap kualitas. Dan ini tentunya akan sangat menghemat biaya memastikan bahwa kualitas dari komoditinya ini sesuai dengan standar yang diinginkan dari para pedagang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa manfaat distribusi gudang bagi bawang merah itu sangat diperlukan. Tidak. Dan demikian, para petani bawang merah pada saat menyimpan komoditinya di distribusi gudang tetap dapat memperoleh sumber dana yang berasal dari pinjaman dari lembaga pembiayaan. Selain bermanfaat bagi para petani, distribusi gudang itu sebenarnya juga dapat memberikan manfaat bagi para pedagang. Dengan demikian, bagi para petani, distribusi gudang sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Karena para petani tetap dapat memperoleh sumber pendanaan, ya, pada saat harganya turun, sementara barangnya masih disimpan dan kemudian dapat dijual pada saat harga kemudian sedang tinggi. Karena terjadi panen raya dan pada saat panen raya terdapat stok yang berlebihan yang pada akhirnya menyebabkan harga dari komoditi tersebut mengalami penurunan. Sedangkan setelah masa panen raya berakhir, karena kekurangan pasokan, maka harganya akan meningkat tinggi sekali. Melalui sistem resi gudang, maka para petani dapat menyimpan barangnya di dalam gudang untuk sementara waktu, dan barang tersebut maksudnya implementasi sistem resi gudang bawang merah di Kabupaten Brebes. Bapak Wakil Menteri Perdagangan dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan ini saya melaporkan hal-hal sebagai berikut.
Sistem bersih gudang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk pengelolaan persediaan termasuk juga stok komoditas. Demikian pula sistem bersih gudang dapat memberikan pembiayaan bagi para pemilik barang yang belum lupa. Yang terhormat Ketua Aprindo Bapak Hawali Mande, yang terhormat Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebangsaan. Yang terhormat Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang diwakili Sasdijen Bapak I Gusti Ketut Astawa. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Bapak Arif Sambodo. Yang terhormat Direktur Utama PT Clearing Berjangka Indonesia Bapak Fajar Widiadi. Yang terhormat Komisaris PT Mitra Pilar Bapak Alexandra. Perdagangan bidang pengamanan pasar Bapak Supriyono, Wakil Menteri Perdagangan Bapak Jerry Keluarga yang kami banggakan. Yang terhormat Bupati Kabupaten Brebes Ibu Izzat Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SRG Bawang Merah yang sebentar lagi akan diresmikan dapat memberi manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Brebes, khususnya petani bawang merah. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan, maka kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami, agar bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa kami. Hendak menyelenggarakan acara peresmian gudang SRG Bawang Merah Kabupaten Brebes dengan memohon ridho dan izin. Ya Allah, berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Dan mohon izin saya ingin memimpin doa secara agama Islam bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hadirin disilakan duduk kembali. dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Acara kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Kabupaten Brebes, Selasa 16 Maret 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Yang terhormat Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Geri Samboja, beserta jajaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan yang kami hormati Bupati Brebes Ibu Haja Isya Priyanti, Sarjana Ekonomi Hukum, beserta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Dan yang kami hormati Ketua Umum Aprindo, Bapak Roy Mandem. Yang kami hormati Kadis Perida Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati Komisaris PT Mitra Tula, Direktur Utama jangan lupa nanti dibeli. Itu di retail. Bawang berbes. Karena kalau besar kan dari sini kan. Iya. Seluruh Indonesia sih. Seluruh Indonesia 30% dari sini. 350.000 ton. 350.000 ton. Tahun. Setahun. Secara prosentase kebutuhan nasional 30% dipenuhi Dari sini. Sampaikan ya dari Pak Menteri, alhamdulillah tahun ini kami ada dukungan bantuan untuk jadi pemberian tidak bawang merah saja ya, khususnya untuk pertanian ya. Kita dapat Paku mana? Mau cepat. Iya, bisa pergi ya. Saya pikir tadi saya terlambat tadi Kendal dulu, tapi ternyata dari Semarang Oh, Kendal itu emang menuju Brebes. Tadi ternyata lebih cepat. Oke. Dari kantor pusat. Iya, Pak. Oh iya, Pak Terima Pak kasih. Dirut nggak bisa hadir. Halangan. Ada acara di Asbanda Jakarta. Dari Semarang loh. Iya, dari Semarang. Kita ketemu ya. Alhamdulillah. Selesai.